Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran PJJ PPKN. Baik, pada hari ini kita akan membahas satu buah topik yang cukup menarik untuk dikaji, di mana hari ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kenapa saya mengatakan materi atau topik ini menarik untuk kita kaji bersama? Karena sejauh kita melihat bahwasannya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu masih sering terjadi. Nah, untuk itu penting sekali topik-topik semacam ini itu dipelajari oleh siswa, yaitu kalian sebagai pelajar. Sehingga ketika kalian sudah mendapatkan materi ini, diharapkan setelah kalian terjun di dalam masyarakat, kalian dapat menjadi warga negara yang senantiasa untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Kemudian, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan juga untuk 4 pertemuan ke depan? Yaitu yang pertama, siswa mampu untuk memahami konsepsi tentang hak asasi manusia beserta unsur-unsurnya, sifatnya, serta siswa juga mampu untuk menjelaskan konsep tentang kewajiban asasi manusia. Lalu yang kedua, siswa mampu untuk menganalisis hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian yang ketiga, melalui penguasaan teknologi, siswa juga mampu mencari kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan menganalisisnya dalam perspektif Pancasila. Kemudian yang keempat, siswa mampu untuk memahami upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia, serta siswa mampu menghormati dan menghargai hak asasi manusia dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai setelah kalian mempelajari materi ini. Baik, sebelum kita memasuki lebih dalam tentang apa itu hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia, kalian bisa menyimak gambar yang ada di tayangan berikut. Nah, dari tayangan tersebut kita melihat ya, ini adalah potret atau kondisi di negara kita ketika masa pandemi, di mana ketika pemerintah itu sudah mewajibkan untuk masyarakat itu memakai masker dengan tujuan melindungi mereka dan juga melindungi orang lain dari penyebaran virus corona, tetapi sayangnya masih banyak orang-orang ataupun masyarakat yang itu abai atau bahkan sengaja menentang kewajiban dari masyarakat untuk memakai masker. Nah, kira-kira apakah alasan masyarakat untuk tidak memakai masker itu sebuah alasan pembenar sebagai bentuk hak asasi mereka? Nah, sebetulnya masyarakat yang tidak mau memakai masker dengan alasan itu adalah hak asasi manusia. Gitu. Bahwasanya saya sebagai warga negara punya hak dong untuk tidak memakai masker. Nah, tetapi apakah betul seperti itu? Ternyata itu bukanlah sebuah alasan pembenar. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita itu menjalankan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker, itu adalah bentuk kita untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Nah, jadi dengan kita itu menggunakan masker dan juga menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas, itu merupakan bentuk kita menghormati, tetapi juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dari orang lain. Jadi ketika kita tidak memakai masker dan juga tidak menerapkan prokes, maka kita sudah melanggar hak asasi dari orang lain. Nah, haknya apa yang dilanggar? Yang penting adalah hak untuk hidup. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui,
virus corona adalah virus yang sangat mematikan, di mana sudah puluhan ribu orang yang meninggal karena virus corona. Bayangkan ketika semua masyarakat atau warga negara tidak memakai masker, maka pasti orang lain itu juga akan mudah tertular. Nah, otomatis hak mereka untuk hidup dan juga hak aman dari serangan virus corona itu sudah dilanggar. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ayo kita gunakan masker kita, tetapi kita juga terapkan protokol kesehatan, karena itu adalah bentuk kita untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, kemudian bagaimana seharusnya hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia itu dijalankan? Sebagaimana gambar yang ada di tayangan adalah sebuah gambar atau benda dari neraca atau timbangan, di mana kedua sisi dari timbangan tersebut ya ada hak asasi manusia dan juga ada kewajiban asasi manusia, di mana hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia harus dilakukan secara berimbang. Jadi, selain kita juga menuntut hak kita, tetapi kita juga punya kewajiban untuk apa? Menjalankan kewajiban asasi manusia kita, yaitu dengan cara menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi kita tidak hanya saja menuntut, tetapi kita juga berkewajiban untuk menjalankan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Kalau kita mengacu kepada undang-undang, di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 1, di situ disebutkan bahwasanya HAM itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan juga keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan dianugerahkannya yang itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Jadi hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang itu sudah dimiliki orang bahkan sejak lahir, karena itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan, dan setiap orang tetapi juga negara itu wajib untuk menghormati tapi juga melindungi hak-hak dari orang lain. Kemudian definisi HAM menurut United Nations atau PBB itu sebagaimana yang tercantum di dalam Human Rights Book tahun 2016, di situ disebutkan bahwasanya HAM adalah hak yang melekat pada semua manusia yang itu bersifat universal, karena didasarkan pada harkat dan martabat manusia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, sosial, agama, bahasa, kebangsaan, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik berbeda lainnya. Ini sebetulnya hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tadi, karena undang-undang tersebut merupakan hasil ratifikasi dari Piagam Hak Asasi Manusia itu. Nah, tetapi di sini yang tambahnya adalah bahwasanya hak asasi manusia itu sifatnya universal. Universal itu apa? Universal itu memiliki arti bahwasanya hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua orang, dimiliki oleh masyarakat luas tanpa terkecuali, tanpa itu didasarkan karena perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, sosial, agama, gender, dan lain sebagainya, tetapi semua orang di dunia ini memiliki hak yang sama, dan semua orang wajib menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Nah, kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwasanya hak asasi manusia itu dimiliki oleh manusia. Tentu, kenapa? Karena hak manusia itu dianugerahkan oleh Tuhan. Berbeda dengan tumbuhan ataupun hewan, mereka tidak memiliki hak. Lalu yang kedua, anugerah yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Jadi HAM itu atau hak asasi manusia itu diberikan Tuhan itu sejak lahir. Jadi ketika kita lahir di dunia, kita sudah dibekali atau kita sudah memiliki hak yang itu melekat di dalam diri kita. Nah, salah satunya apa yang
kita miliki sejak lahir haknya, yaitu hak untuk hidup. Gitu. Nah, hak untuk hidup ini juga masih menjadi sebuah pertentangan, khususnya di dalam dunia medis, karena di dalam dunia medis masih mengenal yang namanya aborsi. Gitu. Nah, aborsi itu masih menjadi sebuah pertentangan atau menjadi sebuah perdebatan, khususnya di kalangan para penggiat aktivis hak asasi manusia, karena aborsi itu dipandang sebagai pencabutan hak asasi manusia. Gitu. Nah, meskipun secara medis itu masih diperkenankan aborsi jika bayi itu dalam kondisi-kondisi tertentu dan apabila ketika bayi itu lahir itu dapat membahayakan nyawa dari sang ibu itu sendiri. Tetapi di sisi lain itu masih menjadi perdebatan karena meskipun bayi tersebut cacat itu ketika lahir maka sebetulnya anak tersebut punya hak, yaitu hak untuk hidup. Kemudian yang ketiga adalah bersifat universal. Tadi sebagaimana yang saya jelaskan, bahwasanya hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Kemudian yang keempat, tanpa adanya diskriminasi. Jadi baik orang itu berkulit hitam, berkulit putih, dari golongan masyarakat kaya, golongan masyarakat miskin, dan lain sebagainya, mereka harus dihormati hak asasi mereka. Kemudian yang terakhir, hak tersebut juga wajib dihormati dan juga dilindungi oleh orang lain, bahkan oleh negara. Jadi kita sebagai masyarakat, tetapi juga sebagai manusia yang berakhlak, gitu, karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka sudah sewajarnya kita sebagai manusia itu menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Termasuk negara itu juga punya andil yang besar untuk menghormati dan juga melindungi hak asasi manusia dari warga negaranya. Nah, kemudian kita akan belajar juga tentang apa sebetulnya definisi dari kewajiban asasi manusia. Hampir sama, kita juga melihat dari sumber, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di situ dijelaskan bahwasanya kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi kewajiban asasi manusia itu adalah seperangkat kewajiban. Nah, ketika kita sebagai manusia itu tidak menjalankan kewajiban kita untuk menghormati hak manusia orang lain, maka jangan berharap hak asasi manusia itu bisa ditegakkan atau dilaksanakan. Jadi sebagaimana gambar dari timbangan tadi atau neraca tadi, maka hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia harus dilakukan, harus dijalankan secara berimbang. Kemudian definisi yang lain juga dijelaskan oleh United Nations atau PBB di dalam Human Rights Book tahun 2016, bahwasanya kewajiban yang harus dilaksanakan guna melindungi hak asasi manusia. Jadi kewajiban itu dilaksanakan dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi hak asasi manusia, agar tidak ada hak-hak asasi manusia orang lain yang dilanggar. Nah, di dalam buku hak asasi manusia, PBB itu juga dijelaskan ada 3 jenis kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah kewajiban untuk menghormati. Jadi manusia atau seseorang itu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk melindungi. Jadi ketika kita melihat ada hak asasi manusia orang lain yang dilanggar, maka kita wajib untuk melindunginya. Misalnya, ketika kita melihat ada orang atau teman kita yang mungkin mengalami penganiayaan atau mungkin bullying, maka kita berkewajiban untuk apa? Melindungi orang tersebut. Lalu yang ketiga adalah kewajiban untuk dipenuhi. Jadi kewajiban ini adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Gitu. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sebagai manusia dan juga sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Nah, tadi kita banyak membahas atau berbicara tentang pengertian dari hak asasi manusia dan juga kewajiban manusia. Nah,
sebetulnya apa sih yang mendasari kenapa kok kita sebagai manusia itu harus menghormati hak asasi manusia orang lain? Nah, secara filosofis dan juga secara teologis dan juga religius, itu berangkat dari kodrat manusia. Bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk yang mulia, di mana manusia itu derajatnya itu lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, baik itu tumbuhan, baik itu hewan. Nah, kenapa? Karena manusia itu dibekali oleh Tuhan dengan 3 unsur yang paling mendasar atau paling penting yang itu tidak diketemukan di ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang pertama adalah roh. Nah, apa itu roh? Jadi roh itu adalah sesuatu yang sifatnya imaterial, gitu. Sifatnya imaterial yang ini roh ini menolong seseorang itu untuk bisa berkomunikasi, untuk memiliki relasi, memiliki hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Jadi ketika manusia itu diciptakan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari tanah atau debu tanah, dan ketika manusia itu diciptakan, maka Tuhan itu kan memberikan ruhnya atau memberikan rohnya dengan menghembuskan. Nah, roh itu yang diberikan oleh Tuhan itu tadi yang membuat manusia apa? Bisa mengenal Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu adalah roh. Dan roh ini tidak kita ketemukan di ciptaan yang lain, misal hewan atau tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan, karena hewan itu tidak bisa tidak bisa berrelasi atau berkomunikasi atau beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua ada yang namanya jiwa atau nyawa. Nah, nyawa atau jiwa yang kita sebut soul itu merupakan ranah batiniah manusia, di mana nyawa atau jiwa ini dibagi lagi dalam 3 unsur, yaitu ada pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Pikiran ini adalah domain di mana manusia itu bisa berpikir, manusia bisa menggunakan akalnya, sehingga manusia bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, selain pikiran, ada juga yang namanya perasaan atau emosi. Nah, emosi atau perasaan ini yang memungkinkan manusia untuk bisa berempati, yang memungkinkan manusia untuk bisa mengekspresikan emosinya. Misalnya, manusia bisa marah, kemudian manusia bisa merasa senang, manusia bisa merasa kecewa. Kemudian yang ketiga adalah kehendak, nafsu atau desire. Nah, nafsu atau kehendak ini adalah domain di dalam diri manusia ketika manusia itu memiliki kehendak untuk melakukan keinginannya. Misalnya, manusia punya nafsu dalam hal seksualitas. Manusia punya nafsu juga di dalam hal jasmaniah, misalnya untuk makan, untuk tidur, kemudian keinginan untuk mencapai prestasi, mencapai jabatan. Nah, itu adalah nafsu atau keinginan. Kemudian yang ketiga adalah jasmani. Jasmani adalah unsur lahiriah dalam diri manusia, di mana itu bisa dilihat, bisa diraba, kemudian bisa didengar juga, misalnya suara itu bisa didengar, kemudian tubuh itu bisa dilihat, bisa diraba. Nah, jadi berangkat dari kodrat manusia ini, yaitu yang terdiri dari roh, yaitu spirit, nyawa atau jiwa atau soul, kemudian jasmani atau body, maka sudah sewajarnya ketiga hal ini itu dihormati atau dilindungi baik oleh manusia yang lain ataupun oleh negara. Baik itu roh dari seseorang, nyawa atau jiwa dari seseorang, atau jasmani dari seseorang. Misalnya dalam hal kaitan jasmani, maka kita tidak boleh dengan seenaknya menyakiti orang lain secara fisik, atau bahkan melukai orang lain. Berkaitan dengan nyawa atau jiwa, kita juga tidak boleh dengan seenaknya atau dengan semudahnya untuk mengambil nyawa orang lain. Kemudian dari segi roh, kita juga tidak boleh dengan seenaknya
melarang orang lain untuk bisa beribadah, menyembah Tuhan. Itu. Nah, untuk itu maka kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati manusia dalam hal rohnya, nyawa atau jiwanya, dan juga jasmaninya. Nah, kemudian apa saja hak asasi manusia yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita, sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwasanya hak asasi manusia itu terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan juga hak anak. Ini adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan ini juga merupakan ratifikasi sebetulnya dari Piagam Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB. Nah, secara umum hak asasi manusia itu juga bisa diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok. Yang pertama adalah hak pribadi. Apa contohnya? Misalnya, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Jadi hak-hak pribadi ini adalah hak yang menyangkut tentang kebebasan seseorang untuk mengekspresikan dirinya. Kemudian hak asasi politik, yaitu hak berkaitan di dalam bidang politik, misalnya hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Kemudian hak asasi ekonomi ini adalah hak berkaitan dengan finansial atau ekonomi, misalnya hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan juga menyewa. Kemudian ada hak asasi hukum, ini berkaitan di dalam bidang hukum, misalnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan. Kemudian ada juga hak asasi sosial budaya. Ini hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan juga pendidikan. Kemudian ada juga hak asasi tata cara, peradilan, dan juga perlindungan. Misalnya, hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, kemudian penangkapan, peradilan, penyitaan, ataupun penggeledahan. Nah, yang terakhir, kita akan berbicara tentang sifat-sifat atau ciri-ciri serta unsur-unsur dari hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama, sifat atau ciri dari hak asasi manusia adalah hakiki. Nah, apa itu hakiki? Hakiki adalah sifat atau ciri di mana hak asasi manusia itu didapatkan langsung oleh Tuhan sejak manusia itu lahir. Karena itu merupakan sebuah kodrat alamiah yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah universal. Universal artinya bahwa hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua manusia, oleh semua orang tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Artinya tidak dengan mudahnya seseorang itu mencabut hak asasi manusia orang lain, termasuk hak untuk mencabut nyawa. Kemudian yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Artinya manusia itu dibekali hak itu secara lengkap. Tidak boleh diambil ataupun dibagi haknya. Di mana manusia itu memiliki hak dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun termasuk juga hak pribadi. Kemudian unsur-unsur dari hak asasi manusia. Yang pertama, keistimewaan atau privilege. Ini adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu dapat melakukan sesuatu karena keistimewaannya tanpa orang itu melakukan sebuah kewajiban. Nah, misalnya ada seseorang itu yang mendapatkan hadiah dari orang lain karena dia sedang berulang tahun. Nah, orang tersebut itu punya hak keistimewaan, yaitu dia berhak untuk menerima atau menolak hadiah dari orang yang memberikan hadiah kepada orang tersebut. Lalu yang kedua, ada juga klaim. Nah,
Klaim ini apa? Klaim adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu dapat menuntut atau meminta kepada orang lain. Misalnya, ketika ada seorang pekerja pabrik yang dia sudah bekerja sebagaimana aturan di dalam perusahaan tersebut dan bahkan dia harus lembur, nah dia berhak untuk apa? Berhak untuk meminta gaji tetapi juga beserta upah lemburnya. Nah, keistimewaan dan juga klaim menurut H.L. Hart itu dikategorikan atau disebut sebagai primary rules. Primary rules adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu boleh melakukan atau tidak. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kuasa atau power. Nah, ini berbeda dengan dua unsur yang lain, di mana kuasa atau power ini adalah sebuah keadaan atau sebuah kondisi di mana seseorang itu dapat memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, di mana ini merupakan sebuah kewajiban. Jadi orang yang dikenai peraturan atau kewajiban tersebut, mereka tidak bisa menolak dan mau tidak mau, suka atau tidak suka harus melakukannya. Misalnya, contoh simpelnya adalah situasi sekarang ini, di mana pemerintah itu dengan kekuasaannya menuntut seseorang dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk memakai masker dan juga untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu adalah unsur hak asasi manusia dalam hal kekuasaan atau kuasa atau power. Kemudian yang terakhir adalah kekebalan atau immunity. Ini adalah sebuah keadaan atau sebuah kondisi di mana seseorang itu tidak bisa dituntut untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia kebal. Misalnya, ketika ada warga negara asing yang itu menyelundupkan narkoba ke Indonesia, kemudian dia berhasil lolos ke luar negeri dan melewati batas wilayah Indonesia, maka orang tersebut tidak bisa dituntut untuk diadili. Kenapa? Karena dia sudah melewati ataupun sudah di luar batas ataupun ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Nah, menurut H.L. Hart, kuasa atau kebebasan ini itu masuk di dalam secondary rules, di mana seseorang itu mau tidak mau harus tunduk atau patuh terhadap kewajiban yang dikenainya. Oke, baik, itu dia pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita sudah belajar tentang pengertian hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, kemudian kita juga sudah belajar tentang kodrat dari manusia itu seperti apa, kita juga sudah belajar tentang pembagian dan juga macam-macam hak asasi manusia, termasuk juga unsur-unsur dan juga ciri-cirinya. Nah, saya berharap setelah kalian belajar tentang materi ini dan juga di dalam bagian ini, kalian bisa menjadi pribadi atau warga negara yang ya istilahnya menghormati hak asasi manusia orang lain dan bukan menjadi pribadi yang justru melanggar hak asasi manusia dari orang lain. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.